Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinkan Sipatu Rambe, Prodi Pendidikan Kimia, dengan NIM 210354141. Adapun maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan beberapa poin atau pokok dari rancangan proposal atau business plan yang telah saya rancang berupa Word atau PPT. Sebelumnya, ini adalah tugas pertemuan 14 dari mata kuliah pengantar kewirausahaan dari Ibu Faisal. Baik, saya akan mulai men-share screen. Nah, ini adalah beberapa Word atau PPT yang telah saya cantumkan. Di sini judul bisnis plan yang telah saya rancang adalah keripik pisang. Keripik pisang seperti ini gambarannya. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang dari bisnis plan yang telah disusun ini adalah untuk melakukan suatu kegiatan kewirausahaan, di mana saya memilih bidang usaha ini adalah bidang makanan, yang pastinya bidang makanan ringan, yang gunanya untuk beberapa hal sebagai berikut, yaitu pembuatan usaha ini mudah dilakukan, baik dari proses pembuatan dan pemasaran. Yang kedua adalah berkembang, karena di daerah pemasaran produk belum ada yang berusaha seperti keripik pisang ini. Kemudian ini adalah makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Rasanya renyah, murah, dan harganya sehingga produk ini menjadi produk alternatif saat bersantai bersama keluarga, berkumpul, ataupun melakukan suatu perkumpulan. Kemudian keripik ini sangat berkembang sangat pesat karena sebenarnya keripik pisang ini bukanlah suatu barang yang baru, namun ini adalah beberapa penambahan inovasi atau sedikit inovasi dari seperti rasanya atau kemenarikan dari suatu produk ini. Kemudian adapun visi misi dari business plan ini adalah produk kami itu menghasilkan produk yang berkualitas. Kami sangat menjamin suatu produk yang berkualitas, di mana di dalam memberikan produk yang berkualitas sehingga memberikan penawaran harga yang berkompetitif dengan pelayanan yang ramah dan menyenangkan, perawatan yang dapat memberikan hasil optimal sehingga meningkatkan jenis dan spesifikasi layanan produk kami. Kemudian dari aspek pemasaran, dilihat dari aspek pemasaran ada segmenting, yaitu pertama demografis, yaitu sasarannya itu adalah kalangan umum, itu remaja, orang dewasa gitu, anak-anak juga bisa. Kemudian adapun geografisnya itu seperti dipasarkan di lokasi tertentu, yaitu wilayah sekitar yang orang-orang yang melewati sekitar usaha keripik pisang ini. Kemudian psikografis, yaitu konsumen, keluarga, kalangan umum dengan kumpul bersama keluarga maupun rekan menginginkan kemudahan dan kepraktisan, karena seseorang itu kan karena dalam berkumpul itu pasti ada snacknya, maka di sini keripik pisang bisa menjadikan suatu makanan ringan yang sangat menjadi jalan alternatif, yaitu praktis, yaitu hobi dan mementingkan kualitas. Kadang ada orang yang memang hobi keripik pisang ini, bahkan keripik pisang ini adalah suatu yang nggak lazim, nggak lazim lagi didengar di kalangan masyarakat. Kemudian itu marketing mix, ada produk. Keripik pisang bergerak di bidang pangan, yaitu ada rasa coklat seperti barbeque, balado, keju gitu. Untuk harganya ini kisaran harga kami ada beberapa berikan kisaran harga
Seperti jenis varian rasa yang original itu kami beri harga 5.000 per bungkusnya, kemudian barbecue itu 7.000 per bungkusnya, keju 10.000 per bungkusnya, dan coklat itu 10.000 per bungkusnya. Nah, ini ada distribusi, kegiatan distribusi kami ini melalui toko atau tempat penjualan dengan pengantaran ke alamat, atau pelanggan bisa datang langsung ke tempat kami gitu. Kemudian ada promosi, target segmen 7 itu adalah masyarakat sekitar dan orang-orang yang berada di penjualan sekitar penjualan keripik pisang ini. Nah, ini kami paparkan sedikit seperti desain papan nama yang ukurannya kiraan kami yaitu 0,5 meter dikali 1,1 meter. Nah, seperti ini bentuknya. Kami desain sendiri dengan desain yang cukup simple, namun di sini cukup memberi informasi kepada pelanggan yaitu nama produk kami, kemudian jam berapa kami open dan tutup closing atau buka kami itu setiap hari itu sekitar jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Untuk rasa kami dijamin gurih dan renyah untuk menarik perhatian pelanggan. Untuk rasanya itu ada original, barbecue, keju, dan coklat. Nah, di sini kami bisa jemput antar alamat atau pelanggan bisa datang ke toko kami sendiri. Nah, pesan sekarang nomor HP-nya sekian-sekian, ini email kami. Kemudian ada bisnis model kanvas. Di sini saya cantumkan juga bisnis model kanvasnya seperti K partner, K recourse, cost structure, activities, channel, flow proportion, venue stream, customer relationship. Kemudian ada aspek organisasi manajemen. Nama usaha kami adalah keripik pisang. Jenis usahanya itu produksi makan ringan, keripik pisang renyah gurih. Alamat kami itu di Jalan Rangau Duri, kilometer 15, Kecamatan Kelurahan Petani, Kecamatan Batin Solapan, Kota Pekanbaru. Nah, di sini teman-teman bisa rekan-rekan bisa lihat identitas pemilik usaha dari kami itu adalah namanya saya sendiri, Pinkan Sipratur Rambi, yang terlibat sebagai penulis proposal ini atau bisnis plan ini. Alamat kami jadi Jalan Rangau kilometer 15, Kelurahan Petani, Kecamatan Batin Solapan, Kota Pekanbaru. Nomor HP, email, nomor KTP, NPWP, oke. Lanjut, itu struktur organisasi. Keripik Pisang mempunyai 3 orang SDM, yaitu pemilik sekaligus, manajemen, dan orang karyawan. Dibagi menjadi 2 shift. Yang pertama jam 7 sampai jam setengah 2. Shift yang kedua itu sampai jam setengah 2 itu sampai jam 8. Keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, ini adalah suatu struktur organisasi kami. Nah, teman-teman, di sini rekan-rekan bisa dilihat di sini tugas pokok dari masing-masing kami, yaitu pemilik manajemen mempunyai tugas membuat perencanaan, bekerja sama dengan karyawan, membuat peraturan, kegiatan operasional, kegiatan proses seharusnya, ketersediaan bahan, kondisi pelaratan, dan lain-lain. Nah, karyawan satu juga pelayanan, proses produksi, mulai dari pengemasan, transaksi, pembayaran, pelanggan, bahkan menyerahkan kas hasil pendapatan dalam perharinya itu. Di sini ada aspek produksi, kegiatan produksi keripik dilakukan dengan pemesanan dari konsumen dan datang ke tempat keripik pisang kami ini. Nah, di sini ada pelaratan bahan, kegiatan operasional laundry, operasional keripik pisang ini memerlukan ini. Mohon maaf, ini ada kuali atau wadah penggoreng besar itu, sutil penyaringnya, toplesnya, pelaratan dan bahannya. Kemudian layar usaha itu luas tempat usaha keripik kami itu 5 meter kali 6 meter yang dibagi menjadi beberapa ruangan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada tempat pengirisan dan cuci pisang. Di sini letaknya di bagian belakang toko kami. Kemudian ini ada ruang penggorengan, ruangnya terpisah tersendiri. Kemudian ada ruang pelayanan itu di depan. Di sini ada ruang kemasan, jadi kemasan itu juga sendiri. Kemudian yang paling depan itu ruang pelayanan depan itu ruang yang tempat bertemunya dengan konsumen. Nah, teman-teman, rekan-rekan bisa lihat analisis biayanya. Di sini dari biaya investasi itu adalah biaya yang dikeluarkan
sekali, yaitu dengan jangka waktu yang sangat panjang. Jadi kita memiliki beberapa rancangan itu seperti alat bahannya itu sekitar 20.210.000. Nah, rekan-rekan bisa lihat juga ini biaya tetapnya yang yang dikeluarkan setiap bulannya juga setiap tahunnya itu sebanyak seperti ini biaya tetapnya. Kemudian ada total biaya tetapnya itu biaya tetapnya itu sebanyak 1.632.000. Kemudian analisis keuntungannya. Rekan-rekan bisa lihat analisis keuntungannya itu pendapatannya sekian, biaya tetapnya 42.192.000, biaya variabelnya 19.584.000. Kemudian keuntungan bersihnya itu 54.144.000 per tahunnya. Jadi kami hitungkan ini dalam 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Rekan-rekan bisa lihat payback periodnya itu ada investasi, laba bersihnya, biaya tetapnya, biaya variabel, harganya. Nah, untuk yang terakhir, saya memaparkan beberapa rangkuman seperti ringkasan eksekutif yang pada bagian kedua halaman ini. Nah, keripik pisang ini merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang kuliner atau makan ringan. Usaha keripik pisang ini memposisikan diri sebagai salah satu usaha makan ringan yang memberikan jaminan rasa yang berkualitas, memberikan pelayanan baik kepada konsumen dengan segmen yang dituju, orang-orang yang mementingkan kualitas dengan harga yang terjangkau, seperti orang-orang yang memiliki ketertarikan dalam praktisan dalam memilih makanan. Di sini kami ada pun target segmen kami itu adalah orang-orang yang sedang berkumpul menghabiskan waktu dengan makan ringan seperti keripik pisang ini di kalangan umum domisili di sekitar lokasi. Jadi lokasi keripik pisang ini di Ruri, Jalan Langal kilometer 15, yang merupakan jalan alternatif menuju Jalan Jurong. Jadi di sekitar lokasi usaha kami terdapat beberapa kompleks perumahan. Itu dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini kami sekitar 27 juta ya. 26. Mohon maaf, ini ada kesalahan sedikit. Ini 27 juta dengan lama modal pengembaliannya itu sekitar 6,03 bulan. Jadi di sini kami untuk mengembalikan modal awal kami, yaitu modal investasi kami di awal tadi dalam jangka waktu yang lama sekitar 27 jutaan, kami harus mengembalikan sekitar 6,03 bulan. Berdasarkan analisis BEP, titik modal balik terjadi saat penjualan selama 1 bulan adalah sebesar 4.230.762. Sekian dari saya, pemaparan bisnis plan yang telah saya rancang ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan beberapa poin atau dalam menyampaikan sepanjang penyampaian saya ini mengenai bisnis plan atau proposal yang telah saya rancang, besar hati saya jika ada kesalahan. Saya mohon maaf kepada Ibu dan rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.